pagi ini. Silakan Mas Abi. Baik, terima kasih Mbak Ali. Kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Mas Bagus Aryo yang kita hormati bersama dari KNKS bersama tim. Kemudian kepada para pembicara, alhamdulillah ada Mas Dwi Kuswantoro. Ini tokoh kita nih dari Yogyakarta yang sudah memulai dengan Jogja Tutulung ya. Alhamdulillah nanti akan sharing kepada kita semuanya bagaimana mengawali sebuah gerakan menolong UMKM ya. Beliau juga selaku Direktur Pinbuk Jogja dan juga Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat ya, PWM ya, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah ada Mas Krisma Wibowo, ini seorang praktisi sekaligus fasilitator untuk digital marketing dan bisnis online UMKM. Alhamdulillah saya sempat ketemu beliau di Padang waktu kegiatan beliau dengan Gojek ya, saya ada dengan Kemenkep bisa bareng-bareng alhamdulillah. Dan ketemu lagi di sini Mas Krisma ya. Dan yang ketiga adalah Mas Samsul Haji. Cak Samsul ini dari Surabaya, tapi juga banyak keliling Indonesia ya. Beliau adalah founder dari Asosiasi BDS Indonesia, Business Development Services, kemudian juga selaku CEO dari Lunas, layanan UMKM naik kelas ya. Nah, saya kira cocok juga dengan tema kita hari ini ya. Kemudian juga selaku pimpinan wilayah untuk AMEN ya, ASEAN Mentorship Entrepreneur Network ya. Dan akan sharing kepada kita tentang bagaimana strategi dan produk-produk layanan untuk pendampingan UMKM. Alhamdulillah juga Mbak Eli, Mbak Emalia, terima kasih sudah jadi moderator dan kawan-kawan semuanya, para peserta ya. Baik, untuk tema kita hari ini adalah membangun platform gerakan menolong UMK ya. Tentang COVID dan hari ini kita nggak tahu sampai kapan ya ini akan terjadi, dan yang jelas sudah menimpa 208 negara dan vaksinnya belum ditemukan ya. Sehingga kita nggak tahu kapan ujungnya ini, bisa setahun, bisa 2 tahun, bahkan bisa lebih dari itu ya. Sehingga persiapan untuk daya tahan harus lebih kuat, lebih lebih panjang lagi yang disiapkan. Nah, sebagai dampak mungkin tadi Mas Bagus sudah menyampaikan data-data yang lebih banyak ya. Tapi ada satu data yang kita dapatkan di sini, data Kementerian Tenaga Kerja itu merilis pada tanggal 7 April kemarin, bahwasanya, dan itu kita tahu masih di awal-awal pandemi ya, sudah ada 74.430 perusahaan yang terdampak. Dan juga sudah menimpa kepada 1,2 juta pekerja ya, yang ada yang di PHK, dirumahkan, ataupun juga yang kemudian usahanya berhenti ya. Dan data-data itu belum merangkum data dari sektor-sektor informal yang skala rumahan, usaha mikro kecil ya, dan seterusnya, yang kita tahu menurut data BPS jumlahnya itu mayoritas di negeri kita 98,7% dari sekitar 63 juta unit usaha di Indonesia ya. Sehingga kita tahu itu ada dampaknya luar biasa, dan ini bisa jadi akan semakin meluas lagi ya. Nah, dampak kepada BMT sendiri berdasarkan hasil pemantauan kita, Pinbuk sudah mengundang beberapa kawan BMT dari lintas gerakan juga ya. Intinya ya, dengan adanya COVID ini telah memberikan dampak yang sangat signifikan kepada BMT. Ada yang sudah kritis, bahkan kritis ya. Kritis, ada yang saya hampir beberapa hari sekali itu dapat WA dari kawan, Mas tolong bagaimana bantu ini likuiditas dan seterusnya ya. Jadi yang jelas ada penurunan kinerja usaha dan pendapatan. Ya. Kemudian ada peningkatan penarikan tabungan. Ya. Sementara
pembiayaan baru juga harus dihentikan, di stop karena terbatasnya likuiditas ya. Nah, sehingga ada kemungkinan nih kalau tidak dijaga bisa apakah akan terjadi turbulensi ya sampai kepada collapse. Nah, ini yang kita harapkan tidak terjadi ya. Beberapa usulan kebijakan dan program kita sudah sampaikan lewat KNKS dan juga Kementerian Koperasi, kepada LPDP dan seterusnya ya. Kabar baik sudah pernah kita dengar, tapi mungkin yang sifatnya konkret mungkin kita tunggu saja ya. Baik, sembari menunggu itu, saya kira kita memang perlu melihat dari sisi yang lain, ya, yang apa yang kira bisa kita lakukan. Yang pasti hari ini tatanan dunia sudah berubah. Yang tadinya terjadi globalisasi, nah sebelum COVID ini, maka dengan COVID ada lockdown, maka terjadi deglobalisasi. Ada pergerakan orang terbatasi, demikian juga pergerakan barang. Banyak pesawat yang kemudian maskapainya harus berhenti ya, jalur penerbangannya harus ditutup dan seterusnya karena terjadi penutupan yang tadi ya, banyak yang negara yang kemudian menolak ada pergerakan. Bahkan antar di satu negara sendiri di negeri kita juga antar daerah juga sudah dilarang ya, ada penerbangan antar wilayah ya. Nah, ini akan kita nggak tahu sampai kapan. Nah, dari globalisasi terjadi deglobalisasi yang tadinya neoliberalis itu sangat berkuasa ya, serba diatur oleh negara adidaya, maka sekarang masing-masing negara bisa mengatur dirinya sendiri ya, bahkan antar daerah bisa mengatur dirinya sendiri ya. Jadi neoliberal akan dilawan nanti dengan kekuatan barisan kekuatan sosial ya, mudah-mudahan ya, sehingga ada penyeimbangan. Yang tadinya berbasis korporasi sekarang juga sudah mulai ke depan bagaimana berbaris kesepakatan bersama atau istilah kita koperasi ya, dari korporasi ke koperasi. Jadi yang tadinya berbasis company ya, perusahaan-perusahaan besar, nah bisa berbasis community ya. Jadi ada pasar baru domestik tingkat lokal dan jadi potensi kekuatan sosial baru ya. Makasih. Oke, sambil ini ya. Baik, berikutnya ada bagaimana kita membangun platform gerakan menolong ya, UMK. Kenapa kita tidak menyebut UMKM ya? Karena kalau UMKM itu adalah usaha mikro, kecil, menengah ya. Saya kira kalau menengah itu sudah bisa mengurus dirinya sendiri atau lebih banyak mereka sudah punya asosiasi tersendiri ya. Bagaimana kita mengurus yang mikro kecil. Nah, kalau bicara platform, platform itu bisa diartikan adalah sebagai panggung ya, panggung atau mimbar. Jadi tidak mutlak ini sifatnya digital ya. Bisa saja awalnya ini sebatas sosial media ya kan, ada komunikasi lewat WA, chatting, kemudian lewat Facebook, lewat Instagram dan seterusnya. Nah, tapi pada saatnya mudah-mudahan akan muncul yang sifatnya marketplace lokal ya, marketplace lokal. Nah, kemudian gerakan. Gerakan ini bisa kita artikan sebagai aksi bersama, berjamaah. Jadi ada nilai tambah soliditas dan kepercayaan di situ yang dengan kita kalau sesuatu kita lakukan secara bersama-sama ya. Kemudian juga dengan gerakan berarti ada pengorganisasian. Ada sistem aturan yang dibuat bersama ya. Jadi itu ada platform, artinya tadi adalah panggung atau mimbar, bisa dari sosmed, nanti bisa ke arah ke marketplace, kemudian gerakan berarti artinya adalah aksi bersama yang ada nilai soliditas, ada kepercayaan, ada pengorganisasian, ada sistem aturan bersama. Kemudian menolong, berarti artinya adalah ta'awun ya. Kita tahu bersama di agama kita sangat dianjurkan untuk bertahun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya. Dan ada nilai keberkahan di situ. Dan nilai keberkahan ada nilai multi efek ya. Kita tahu bagaimana dengan satu jiwa sosial menolong, dia akan ada menolong pada yang lain lagi, akan menolong pada yang lain lagi dan seterusnya pada efeknya pada kembali kepada kita juga ya. Oke, kemudian seperti apa wujudnya? Ada kita dengan membangun pasar bersama ya. Yang tadi sebelumnya Mas, oke, yang membangun pasar bersama. Ya, jadi kita idealkan jadi satu kawasan UMK, kemudian ada BMT ya, BMT atau koperasi-koperasi ini bisa mengorganisir diri, memfasilitasi usaha mikro kecil yang menjadi anggota dan juga masyarakat sekitarnya
ini sebagai sebuah gerakan ya, menciptakan pasar bersama. Ya ini sudah yang dilakukan oleh Mas Dio dan kawan-kawan ya, ada juga dilakukan Mbak Eli di Minang, Kapau kemudian Mas Cak Mulyadi di Banten, Pak Ridwan di NTB dan seterusnya, nanti bisa diperluas daerah yang lain. Jadi bisa berbasis BMT atau koperasi, atau secara luas jaringan antar BMT juga dikembangkan bisa secara bersama-sama berbasis satu wilayah kabupaten atau kota lewat Pinbuk atau lewat lembaga-lembaga yang lainnya, NGO yang lain. Saya kira itu menjadi satu potensi yang kita bisa dorong bersama. Ya. Lanjut. Seperti apa bentuk aksi kolektifnya? Ya. Yang pertama adalah, boleh ke slide berikutnya, Mas Baim. Ya. Nah, yang pertama adalah ada yang sifatnya aksi dari pekerja sosial. Oke, yang tadi, ya, yang tadi, jangan meloncat. Oke. Nah, jadi aksi dari para pekerja sosial dulu. Jadi seperti kita hari ini bagian dari pekerja sosial melalui Pinbuk, lewat juga BMT dan kawan-kawan yang lain dari organ lembaga yang lain bisa melakukan itu. Kemudian adalah melakukan rekayasa sosial tahapan berikutnya. Ya. Dengan rekayasa sosial ini dia mendorong masyarakat memberikan penyadaran ya untuk pentingnya kita bergerak hari ini, dan kemudian juga berikutnya adalah memasarkan inovasi ya kepada masyarakat, apa hal-hal yang baru yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau dulu transaksi secara offline, sekarang dengan online, bisa kita saling membantu, menolong antar kita, antar tetangga dan seterusnya. Kemudian bekerja secara bersama-sama ya bersama masyarakat, dan pada saatnya akan terjadi yang apa yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat. Nah, jadi itulah tahapan dari rekayasa sosial, kemudian ada pemasaran sosial, dan selanjutnya adalah partisipasi sosial. Nah, sehingga semakin lama akan semakin banyak masyarakat yang terlibat. Nah, ini saya ambil dari teorinya Van der Baan dan Hawkins ya di tahun 85 ya. Dan dengan demikian pada saatnya banyak masyarakat terlibat, maka akuntabilitas publik akan terjadi karena masyarakat akan ikut mengawal. Mereka sebagai pelaku dan sekaligus sebagai mengawal aksi bersama ini. Ya. Mas Lian bisa dipersingkat, Pak. Oke. Nah, lanjut aja langsung. Jadi koperasi di situ ada berbasis pendekatan sektoral dan juga bisa berbasis pendekatan kawasan, ya, kabupaten atau kota tadi, atau bahkan bisa provinsi. Dan seterusnya. Lanjut dialog multi atas ya, yang slide terakhir Mas Baim. Yang terakhir, slide terakhir. Sebelumnya itu. Nah, apa yang barangkali bisa kita lakukan langkah-langkahnya? Dari yang pertama diawali dari di tingkat BMT. Ini bisa melakukan komunikasi, konsolidasi, memfasilitasi kawan-kawan UMKM ya untuk mempromot produknya lewat media-media yang kita buatkan tadi, misalkan lewat Facebook, lewat Instagram, lewat WA dan seterusnya. Dan ini bisa dilakukan kawan-kawan, ada operate-nya di tingkat BMT atau koperasi. Nah, nanti kami kalau sepakat kita bisa mensupport dari sisi bagaimana kontennya, bagaimana dari sisi advertising-nya dan seterusnya. Ini supaya semakin tampilan bagus, kalimatnya, diksinya baik dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada aras antar koperasi, antar BMT, ya, komunikasi antar BMT, karena satu wilayah tentu mereka akan ketemu konsumen ataupun produsennya. Nah, ini bisa saling ketemu juga. Nah, selanjutnya nanti secara lebih luas lagi kita bisa rencanakan bersama dalam merumuskan bagaimana sumber daya pendukungnya, ya, termasuk aplikasi. Mungkin ada Kang Maman di sini, pada saatnya nanti bisa ikut cerita bagaimana marketplace di konteks keuangan mikrosyariah atau BMT ini, dan terkait dengan ekosistem yang bisa dikembangkan. Ya. Mungkin itu Mbak Eli. Jadi kawan-kawan sekalian, kita berharap dari kegiatan hari ini bisa ada tindak lanjut yang dilakukan ya untuk ada suatu aksi alternatif di luar kegiatan simpanan dan pembiayaan dari sisi tampil BMT itu sendiri. Sehingga ada saatnya BMT mulai transformasi dari BMT menjadi BMT 3D. Baitul Mal itu dengan kegiatan siswa seperti yang kita sudah sampaikan di sesi pertama, dengan wakaf seperti yang di sesi kedua kemarin,
kemudian ada tamwil dengan yang sudah ditekuni kawan-kawan BMJ hari ini, dan kemudian juga dengan tijarah, ya, baitul mal wa tamwil wa tijarah, itu dari sisi marketplace yang kita bahas hari ini. Nah, berikutnya lagi nanti ada baitul tamkin, ya, dari sisi backup insurnya, dan baitul dafa, itu dari sisi paymentnya. Dengan demikian akan semakin lengkap apa yang bisa dilakukan BMT dan juga gerakan ini secara bersama kepada masyarakat di grassroots. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.